Ya, salam sehat. Saham viral minggu kedua biasa dalam 5 hari kerja dari 8 sampai dengan 12 Juli 2024. Nah, dari data dalam seminggu ini nampak bahwa sektor yang jalan adalah sektor properti, ya, di mana sektor properti mewakilkan, ya, berbasis volume, ya, mewakilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 10 emitennya dalam rangkuman berdasarkan volume. Di mana Bapak yang baru mantul, ya, ini mantul, yang baru mantul dari 50, ya, terus ditutup di 58, ya, harga, ya, di mana di hari Jumat naik 16%. Dengan free float, ya, jumlah saham yang beredar ini berdasarkan minggu yang lalu, ya, datanya, ya, 32%. Terus GMTD itu naik 6% dengan free float 10%. Nah, ini saham, ya, Pewon, APLN, Citra, Semra, ya, Kija, BSDE, Asri adalah saham-saham legend di bidang properti, ya. Sedangkan Pani ini termasuk emiten yang baru berubah sektornya dari dulu sektor apa, ya, consumer, ya, kalau nggak salah, berubah menjadi sektor properti. Ya, jadi jelas, ya, dari sini dengan nama-nama besar Pewon, APLN, Citra, Sempra, Kija, BSD, Asri bahwa menunjukkan bahwa sektor properti jalan dengan kenaikan untuk Pewon 12%, APLN 12%, Citra 9%, Semra 12%, Pani 14%, Kija 19%, BSDE 7%, Asri 6%. Di mana untuk saham yang beredar itu GMTD paling kecil yaitu 10%, disusul Pani 14%, APLN 17%, ya. Itu saham-saham properti. Jadi sektor properti ini, ya, menyusul kenaikan dari saham-saham emiten karya yaitu konstruksi. Jadi sektornya infrastruktur, subsektornya konstruksi, ya, atau sering yang disebut untuk yang BUMN disebut emiten karya, ya. Ini karya ini apa, latah juga apa, ya. Jadi mentang-mentang namanya KRYA ikut-ikutan naik tinggi dan kebetulan memang sektornya juga konstruksi. Jadi Waskita Karya yaitu memimpin dalam hal kenaikan karena memang
setelah RI, saham kepemilikan publiknya menyusut dibanding teman-temannya seperti di sini malah PT-PP-AD nggak masuk ya. Ya, karena ini berdasarkan volume, ya seperti inilah ya. Jadi tidak seperti ADI, PT-PP nggak masuk. Tapi Wika masuk, WG masuk, PPRE masuk ya. Untuk emiten karya. Jadi Wika ini memimpin kenaikan yaitu 67%. WG 9%, PPRE 5%. Nah, ini sektor punyanya Sinarmas ya ini, Friend itu naik 10%, tapi dia masuk papan FCA Tato X ya. Kemudian Cekon ini BUMD kalau nggak salah, Jakarta Konstruksi itu 36% dengan kenaikan 7%. Nah, ini benar-benar emiten karya merajai ya. Wika, PG, PPRE, mungkin ada Weton ya. Nah, ini Weton ya. Itu anak emiten karya. Dan di sini ada PT-PP dan ADI, tapi nggak masuk ya. Karena kita menilainya secara volume. Ya, itu emiten karya setelah properti. Jadi emiten karya ini telah selama 3 minggu ya merajai mungkin running trade, merajai ya pembicaraan di grup-grup karena kenaikannya yang luar biasa seperti ini. Wika naik 34%, di hari Senin, di hari Selasa naik 10%, dan hari Jumat kemarin naik 15%, 15,69 persisnya persen. Ya, jadi naik tinggi dengan koreksi yang sangat ya tipis 0,9%, 1,92%. Sedangkan WG naik besoknya koreksinya tinggi 6,76% hari Selasa. PPRE juga demikian naik 10%, hari berikutnya koreksi 4,23%. Ya, jadi kita logisnya ya pilih Wika, naiknya tinggi, koreksinya terbatas. Itu emiten karya. Kemudian sektor lainnya ya, sektor finance ya. Sektor finance itu di sini ada 2 emiten Haritanu, yaitu BCAP yang naik 32%. Nah, ini saham punya Tato ya. Kemudian BABP ini yang bangkit dari tidur. Ini naik di hari Selasa 16%, tetapi langsung koreksi cukup lumayan ya. Di hari berikutnya yaitu ini hari apa ini? Rabu, Kamis, Jumat. Sedangkan ini hari Selasa naik 16%. Kemudian Befik ya, ini baru hari Jumat naik dengan lumayan tinggi. Ya, jadi naik 9% dalam kurun waktu 5 hari perdagangan. Live ini Doji. Kemudian Bank naik 8%. Apik naik 6%. Kasa naik 1%. Ya, di sini live
saham publiknya sedikit ya. Itu perbankan ya, di MNC Group, BCAP dan BABP ini termasuk dalam MNC Group. Kemudian setelah sektor perbankan, ini juga tumben ya, ini sektor apa ini, industri ya. Amin, Behit, Arna, Oil, SPTO, King, Hexa ya. Di mana kenaikannya Amin naik 23%, Behit naik 22%, tapi ada tato ya, masuk FCA. Kemudian Arna, ini keramik. Oil, ini milik konglomerat juga. SPTO 6% naik. King naik 11%. Hexa naik 4%. Nah, ini Hexa kenaikannya itu slow but sure. Di mana Amin dengan kepemilikan publiknya 17%. Dia lebih volatil ya, karena kepemilikan saham publiknya relatif kecil. Nah, ini King ini 98%. Apa papan ini ya? Nggak tahu juga ya. King. Saham pabriknya tinggi. Behit 66%, tapi ini abaikan ini. Ya, untuk Behit ini, MNC Group. Kepemilikan saham publiknya bisa diabaikan. Untuk dasar analisa. Kemudian ini sektor industri manufaktur ya. Terus untuk sektor energi yaitu DSSA, ini milik Sinarmas ya. RMKE unik ya. Masing-masing naik 5%, 14%, 14% untuk unik. Kemudian sektor yang berikutnya yaitu sektor cyclical. Sektor cyclical itu Foru ya. Foru ini ada tato X, tapi untuk pertanggal 12 Juli 2024 tato X dihilangkan, maka dia langsung ARA. Waktu dia tato X hari Selasa, Rabu, Kamis ARA juga, karena yang punya tato X naiknya 10% ya. Nah, sedangkan hari Jumat kemarin tato dilepas langsung ARA dengan valuasi hanya 876 juta. Ini tertinggi ya. Akumulasi volume itu paling tinggi. Kemudian Kepik naik 28%, Slis naik 8%, Pan R naik 4%, PB naik 19%, Riki ini tekstil ya naik 24%. Oh, ini di hari Jumat ya, dia naik 24%. Kemudian PEC naik 4,1%. Ya. Itu saham kepemilikan publiknya paling kecil yaitu BRI. Yaitu hanya 8%. Jadi sedikit di atas free float minimal yaitu 7,5%. Ya, Foru ini top
gainer, ya, di mana 48% hanya waktu 5 hari. Kepik punyanya MNC Group naik 28%. Nah itu ya. Kemudian sektor basic ini agak redup ya. Agak redup sektor basic. Itu pun ada satu sektor basic ini yaitu anak karya naik 19%. Kemudian ini SMPR yaitu terseret oleh kenaikan sektor konstruksi dan properti konstruksi ya. Jadi membawa efek ke sektor semen. Ya, di mana SMPR ini BUMN naik 4%, Weton naik 19%, ESA naik 6%, ya. PDBP naik 6%. Nah, sektor lainnya sebetulnya walaupun cuma 3 ya wakilnya ini, SMDR, Kelas, dan Temas. Ini walaupun cuma 3, tetapi cukup mudah memilihnya ya di sektor logistik ya, transportasi ya. Sektor transportasi yaitu ini SMDR dan Temas, ini adalah gerakannya hampir bersamaan, di mana SMDR naik 6%, Temas naik 2%, sedangkan Kelas naik 10%, di mana SMDR saham publiknya 25%, sedangkan Temas saham publiknya 15%. Terus ini ada Kelas ya, ini apa ini transportasi apa ya? Naik 10%, saham publiknya 25%. Terus sektor teknologi LAK ya, naik 14% ini ya. Di hari Jumat, jadi mantul dari 50 ya. Di mana saham publiknya 26%, MTDL saham publiknya 35%, naik 12% dalam waktu 5 hari kerja. Nah, itu ya. Itu ringkasan saham. Coba saya pause dulu. Oh ya, sektor yang lain yaitu ini ada yang ketinggalan, yaitu sektor non cyclical ya, atau consumer good. Ini wine naik 11%. Kemudian DBUM ini masuk FCA ya, hampir mendekati ARA ya. Ya mungkin ARA ini ya, karena di bawah 50 satu tik itu bisa hampir 2% ya, satu tik ya. Ini maka dia berhenti di 8,7. Kalau dia naik satu tik lagi, dia lebih dari 10, maka tidak ya, arahnya lebih dari 10 karena arahnya maksimal 10 ya. Kalau lebih dari 10 ya nggak bisa. Di sini CSRA ini sawit ya. Ya, wine, Depan, CSRA, main ini ayam, Merat, Marta, Tila, Arab. Ya, kosmetik kayaknya. Jadi wine ini paling sedikit saham pabriknya.
kemudian disusul CSRA. Nah, coba dari sini ya, dari sini kita emiten karya ya. Ini naik cukup lumayan dan anaknya kemudian disertai dengan berefek di saham-saham semen ya. Terus saham-saham konglomerasi yang berkaitan dengan MNCN Group yaitu Kepik ya, terus BAPP ya, kemudian Behit itu hari MNC Group. Kemudian ya cukup ya. Untuk lebih afdol ya, Anda bisa lihat chart untuk lebih ya, bisa ada feel ya, ada feel kalau kita melihat chart apakah ini pullback, apakah ini penan, apakah ini pantulan seperti ini. Oh, bukan becap ya, biasanya ya semacam pantulan. Oh ya, ini pantulan ya, Ricky itu mantul dari 50 ke 62. Kemudian Bapak mantul dari 50 ke 58. Lap mantul dari 50 ke 57 ya. Dengan chart ada feel ya, bahkan ada sebagian orang bisa membaca chart secara otomatis. Jadi misalnya lihat chart, oh chartnya ini akan naik, apa akan turun ke depannya. Saya kira cukup ya. Salam sehat.